Ya, halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sido News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Polda Metro Jaya meminta keterangan ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat komika Panji Pragiwaksono. Dalam kasus ini, polisi sudah periksa 27 saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show Mens Rea. Sejauh ini polisi telah memeriksa 27 orang saksi, termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Pada Jumat lalu, Panji memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan Panji dicecar 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami perkara ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan langkah penanganan konkret atas bencana geologi yang telah menghilangkan ribuan meter lahan pertanian warga di wilayah Provinsi Aceh, termasuk dengan pekerjaan fisik lokasi sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Bale, Kecamatan Keto, Kabupaten Aceh Tengah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan konkret dengan segera atas munculnya lubang amblas yang terus meluas atau sinkhole di Kabupaten Aceh Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo turun langsung meninjau lokasi sinkhole. Dodi menegaskan beberapa objek pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan mengamankan area sinkhole. Mengingat kondisi longsoran masih terus berlangsung dan berpotensi mengancam wilayah pertanian masyarakat. Arahan dari Pak Presiden juga melalui Pak Seskap agar penanganannya bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan, routing lah segala macam. Ada 3-4 item, terus karena di ujung sana juga ada sungai segala macam, itu juga kita mesti lakukan penanganan cepat. Saya minta pekerjaan fisiknya segera dilakukan, harapannya memang ini tidak akan melebar lagi gitu, harapannya ya. Saya suruh kerja cepat supaya sinkhole ini tidak lebih melebar lagi. Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk lembaga khusus pengelolaan dana umat yang tersebar di berbagai institusi. Dinilai berpotensi menghimpun dana dalam jumlah besar setiap tahunnya. Menurut Presiden, pengelolaan dana umat yang terkoordinasi akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pembangunan nasional. Terlebih potensi dana umat yang sangat besar yang mencapai 500 triliun rupiah per tahun. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan bangsa jika dikelola secara profesional dan akuntabel. Lembaga-lembaga umat Islam, kalau tidak salah nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama, kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Ulama umaroh bersatu, kita akan melihat kebangkitan bangsa Indonesia. Begitu mendapatkan salinan ijazah, Bonatua pun membandingkannya dengan yang tersebar di media sosial. Berikut cuplikan dialognya bersama rekan Kevin Pakan di Sido Sore. Akan mencoba. Ini tahun 2019 ya. Oke, 2019 membandingkan dengan apa yang tersebar di media sosial. Kita akan tunjukkan pemirsa sebentar. Sebentar, ini sebelah kiri pemirsa, ini adalah salinan ijazah yang diterima oleh Bank Bonatua Silalahi dari KPU. Ini fotokopian ya, karena ini salinan, dan sebelah kanan ini ijazah
yang tersebar di media sosial. Tadi disampaikan bahwa dari Bang Bonatua dan juga Bang Andi Aswan ini ada opininya masing-masing, pendapatnya masing-masing, namun kita juga bisa sama-sama saksikan pemirsa apakah sama yang diterima dari Bang Bonatua dari KPU dan juga yang ada tersebar di media sosial. Baik, terima kasih Bang Bonatua. Mohon maaf. Sama loh, Kevin. Oh ya, silakan Bang, singkat saja. Mungkin ini sama Singkat ya, juga ya. jadi kalau kita lihat tadi ya, sama, coba kita lihat dari logonya itu juga segi 5, ya bukan bulat ya, segi 5. Ya, dan itu hanya bedanya cuma ada legalisir aja sama cap merahnya. Ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya, seperti itu. Jadi nanti silakan nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh seperti itu. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka. Yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu. Kementerian Sosial mencatat sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam desil 1-5 atau kelompok masyarakat miskin tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kementerian akan terus memperkuat kerjasama dengan daerah untuk verifikasi dan validasi sehingga data yang dimiliki bisa lebih akurat. Kementerian Sosial mencatat 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6-10 merupakan kelompok masyarakat menengah ke atas. Kementerian Sosial mencatat 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6-10 yang merupakan kelompok masyarakat menengah ke atas terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sebaliknya, sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam desil 1-5 atau kelompok masyarakat miskin justru tidak terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial belumlah sempurna. Terlihat pada tahun 2025 Kemensos hanya mampu memverifikasi sekitar 12 juta keluarga, padahal seharusnya lebih dari 35 juta keluarga. Dampaknya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan iuran tidak mendapatkan bantuan iuran. Sementara masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan iuran malah justru mendapatkan bantuan iuran. Berdasarkan DTSEN masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 6 sampai 10 dan non desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Gus Ipul memastikan pihaknya akan terus memperkuat kerjasama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat, sehingga data yang dimiliki bisa lebih akurat. Sungguh aneh memang ini terbolak-balik dan dari dulu data nggak selesai-selesai juga. Ayo pemerintah kita kerjasama. Di balik setiap kebijakan selalu tentu ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.